Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufa Zafrani Indonesia, absen 28 kelas 12A, izin untuk menyampaikan pidato tentang green building atau bangunan ramah lingkungan sebagai solusi atas tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang berjudul Green Building dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan. Pemirsa sekalian, berdasarkan data Climate Watch pada tahun 2020, Indonesia menghasilkan sekitar 1,48 miliar ton ekuivalen gas CO2 atau sekitar 3,1% dari total emisi gas rumah kaca global. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengurangan emisi. Sementara itu, lembaga seperti World Green Building Council dan International Energy Agency menyebutkan bahwa bangunan gedung menyumbang sekitar 30% dari total konsumsi energi global. Artinya, sektor bangunan memiliki peran penting dalam upaya menekan emisi karbon. Di sisi lain, data BPS mencatat bahwa pada tahun 2022, jumlah perumahan di Indonesia mencapai 118,9 juta unit yang terdiri dari 70,1 juta rumah tinggal tunggal dan 29,5 juta rumah tinggal susun. Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa sektor hunian memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Namun ironisnya, hingga tahun 2022 baru sekitar 60 hingga 63 bangunan di Indonesia yang memiliki sertifikat hijau Greenship dari Green Building Council Indonesia. Memang hingga 2025 jumlahnya meningkat menjadi 100 proyek bersertifikat Greenship dan sekitar 150 bangunan bersertifikat EDGE dari IFC. Tetapi jika dibandingkan dengan total bangunan yang ada, jumlah ini masih sangat kecil. Padahal studi dari IFC dan Green Building Council Indonesia menyebutkan bahwa 9 bangunan hijau di Jakarta dan sekitarnya mampu menghemat biaya utilitas sekitar 30 hingga 80% dibandingkan gedung biasa. Hal ini membuktikan bahwa green building bukan hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang. Sayangnya, masih banyak pihak yang menganggap bahwa awal pembangunan ramah lingkungan terlalu mahal tanpa melihat manfaat jangka panjangnya. Konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kelestarian lingkungan masih menjadi tantangan utama. Jika pembangunan terus dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, maka resiko seperti banjir, polusi udara, dan kenaikan suhu kota akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih tegas, insentif bagi pengembang, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pembangunan hijau menjadi standar, bukan pilihan. Pemirsa sekalian, pembangunan memang penting, tetapi pembangunan yang bijak jauh lebih penting. Green building bukan hanya sekedar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.